Ini adalah lampu pintar yang bisa menyala dan mati sendiri secara otomatis tanpa listrik PLN. Lampu ini sudah dilengkapi dengan sensor cahaya yang membuat lampu ini akan secara otomatis menyala di malam hari dan akan mati secara otomatis di siang hari. Dengan memanfaatkan sinar matahari, saya gunakan panel surya mini ini untuk melakukan pengisian daya baterainya. Saat proses pengisian daya, lampu indikator pada modul charger ini akan berwarna merah. Untuk cara perakitannya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian, agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, siapkan baterai bekas laptop atau bekas powerbank seperti ini. Makin banyak semakin bagus ya teman-teman. Yang ada tanda cekungan melingkar seperti ini adalah bagian positifnya, dan negatifnya itu tidak ada ya. Selanjutnya baterai ini akan kita sambung dengan modul charger ini. Agar lebih mempermudah cara proses perakitannya, bisa kita ikat dengan lakban seperti ini. Dan kita rakit baterai ini menggunakan rangkaian paralel. Selanjutnya siapkan kabel seperti ini. Di sini saya akan gunakan kabel yang bergaris ini sebagai jalur positif dan yang putih polos ini sebagai jalur negatif. Oke, langsung saja kita ke proses penyolderannya. Untuk menghemat durasi akan saya percepat videonya ya teman-teman. Ini adalah proses penyolderan jalur positifnya. Dan yang ini adalah proses penyolderan untuk jalur negatifnya. Kita rakit baterai ini menggunakan rangkaian paralel. Setelah penyolderan selesai, maka hasilnya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan sambung baterai ini ke output dari modul charger ini ya teman-teman. Di modul charger seperti ini sudah ada jalur positif dan negatifnya. Pastikan teman-teman tidak terbalik dalam proses penyolderannya ya. Untuk kabel positif baterai kita sambung ke positif modul, dan kabel negatif baterai kita sambung ke negatif dari output modul charger ini. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita siapkan panel surya mini seperti ini. Pada panel surya mini ini terdapat dua jalur seperti ini, ada jalur positif dan ada jalur negatif. Dan di sini saya gunakan kabel yang bergaris seperti ini untuk jalur positif dan yang putih polos sebagai jalur negatif. Lalu kita solder kabelnya seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita sambung panel surya mini ini ke input dari modul charger. Kabel positif dari panel surya akan kita sambung ke jalur input positif dari modul charger. Dan kabel negatif dari panel surya akan kita sambung ke jalur negatif dari modul charger. Pastikan terhubung dengan baik dan benar ya, agar tidak terjadi konsleting. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sensor cahayanya. Ini adalah transistor B507. Dan yang ini adalah resistor dengan ukuran 33K. Dan selanjutnya di sini ada transistor BD139. Dan satu lagi ini adalah sensor LDR-nya ya teman-teman. Selanjutnya proses perakitannya. Untuk transistor B507 ini pastikan posisi tulisannya itu menghadap kalian ya, dan transistor BD139 itu platnya menghadap ke kalian ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya akan kita sambung kaki 1 B507 ke kaki 2 dari BD139 seperti ini ya teman-teman. Kaki 1 B507 kita sambung ke kaki 2 BD139 dan hasilnya akan seperti ini. Yang besar ini adalah transistor B507 dan yang kecil ini adalah transistor BD139. Dan selanjutnya kita akan pasang sensor LDR ini ke kaki 1 dan kaki 3 dari transistor BD139.
Kita beri timah dahulu ke kaki 1 dan kaki 3 dari transistor BD139. Dan selanjutnya kita solder sensor LDR ini ke kaki 1 dan kaki 3 dari transistor BD139. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, bisa kita potong sisanya agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang resistor ini ke kaki 1 transistor BD139 dan ke kaki 3 transistor B057 ya teman-teman. Nah, ini adalah proses penyolderan resistor ke kaki 1 BD139. Dan ini adalah penyolderan resistor ke kaki 3 B057. Jika penyolderan sudah selesai, bisa kita rapikan seperti ini. Selanjutnya siapkan fitting dan lampu bekas seperti ini ya teman-teman. Pada fitting ini terdapat dua bagian baut ya teman-teman. Yang satu terhubung pada baut tengah dan satu lagi terhubung ke derat lampu seperti ini ya teman-teman. Dan baut yang tengah ini akan kita jadikan sebagai jalur positifnya ya, dan untuk baut yang terhubung ke derat akan kita jadikan jalur negatifnya. Selanjutnya kita kendurkan baut dan kita masukkan kabel positifnya pada bagian baut tengah ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Ini adalah bagian positif dan ini adalah bagian negatif. Bagian negatif itu yang akan terhubung ke derat lampu ya, baut yang terhubung ke derat lampu. Jangan sampai salah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita buka tutup lampunya seperti ini. Akan terlihat ada dua buah kabel ya teman-teman. Satu kabel berwarna hitam terhubung ke derat lampu seperti ini, dan satu kabel lagi terhubung ke paku dari lampu ini ya teman-teman, ke tengah ini ya. Dan kabel yang tengah ini akan kita jadikan jalur positif, dan kabel yang hitam akan kita jadikan jalur negatif dari lampu yang akan kita rakit ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan plat pada lampu seperti ini ya teman-teman. Kita beri lem agar dapat melekat. Lebih baik itu menggunakan lem silikon yang tahan panas ya teman-teman. Oke, kita tunggu hingga lemnya mengering. Selanjutnya siapkan lampu HPL seperti ini ya teman-teman. Dua atau lebih itu opsional, karena lebih banyak itu lebih terang ya teman-teman. Selanjutnya kita beri lem untuk melekatkan lampu ya teman-teman. Di sini kita akan merakit lampu ini dengan rangkaian paralel seperti rangkaian baterai yang sudah kita buat tadi ya. Setelah lemnya mengering, langkah selanjutnya adalah proses penyolderan ya teman-teman. Nah, ini adalah penyolderan untuk kabel positifnya ya teman-teman, dan yang hitam ini adalah jalur negatifnya. Selanjutnya siapkan dua buah kabel pendek seperti ini untuk proses penjamparan lampunya ya teman-teman. Nah, ini adalah proses penjamparan bagian positif dari lampunya ya, positif ke positif, karena kita akan menggunakan rangkaian paralel ya. Dan ini adalah proses penjamparan jalur negatifnya ya teman-teman. Setelah selesai,
kita bisa pasang kembali penutup lampunya ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah penyambungan kabel ke sensor cahaya ini ya teman-teman. Kabel yang terhubung ke fitting ini akan kita sambung ke sensor cahaya ini. Untuk kabel positifnya kita pasang ke kaki nomor 2 dari transistor B057 ya teman-teman. Nah, ini adalah pemasangan kabel positifnya ya, ke kaki 2 B057 ke yang bawah ini ya teman-teman. Dan pemasangan jalur negatif untuk lampunya adalah ke kaki 3 dari transistor BD139. Kaki 3 dari transistor BD139 adalah untuk jalur negatif lampunya. Dan selanjutnya kita akan pasang kabel baterai ini ke sensor cahaya yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, untuk kabel positif dari baterai kita akan sambung ke kaki 3 dari transistor B057 ya teman-teman. Ke kaki 3 B057 untuk jalur positif baterainya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, ini adalah proses penyolderannya kabel positif baterai ke kaki 3 B057. Dan untuk jalur negatif baterainya sama ya teman-teman, kita sambung ke kaki 3 BD139. Jadi untuk jalur negatif baterai dan negatif lampu itu sama ya teman-teman, sama-sama di kaki 3 BD139. Setelah nonton video ini jangan lupa subscribe dan like, share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita solder kabel baterai yang tadi kita pasang di sensor ya teman-teman. Dan ini adalah kabel positif, kita sambung ke jalur positif, dan kabel negatif kita sambung ke jalur negatif dari baterainya seperti ini. Jangan sampai salah, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jika sudah selesai maka alat ini pun sudah siap kita tes ya teman-teman. Kita akan pasang lampunya terlebih dahulu. Jika sensor ini tidak terkena cahaya terang maka lampunya akan menyala. Tapi jika sensor ini terkena cahaya terang maka lampu ini akan mati. Akan saya matikan lampu penerangannya agar lebih mudah menjelaskan cara kerja dari sensor cahaya yang sudah kita buat ini. Kita contohkan ini adalah di malam hari. Jika sensor ini tidak terkena cahaya yang begitu terang maka lampu ini akan menyala. Tapi jika sensor ini terkena cahaya terang maka lampu ini akan padam atau mati seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Jika sensornya saya terangin dengan lampu maka lampunya pun akan mati. Oke, selanjutnya akan saya tes alat ini di depan rumah agar terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya sudah ada di luar ruangan ya teman-teman. Nah, di saat panel surya mini ini terkena sinar matahari maka lampu indikator dari modul charger ini menyala merah. Itu artinya proses pengecasan sedang berlangsung ya teman-teman. Nah, di saat sensor ini terkena sinar matahari langsung atau di siang hari seperti ini maka lampunya itu akan mati. Tapi jika saya tutup dengan tangan maka lampunya akan menyala ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerja dari alat yang sudah kita buat ini ya teman-teman. Mati dan hidup secara otomatis di saat siang dan malam hari. Untuk kerapihan dan pemasangan tempat untuk lampu ini bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.